Куда? Halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Yang terpenting semoga dompet kalian tetap tebal ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Fidelity yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang kecurigaan yang ada pada diri dokter cantik kepada suaminya. Daripada banyak bacot di awal, langsung saja pasangan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si ukti jangan sampai pindah ke lain hati. Film diawali dengan diperlihatkannya tokoh utama dalam film ini, yaitu Lena. Seorang wanita cantik berusia 30 tahunan. Dia adalah seorang dokter kandungan yang karirnya bisa dibilang cukup sukses, di mana dia memiliki suami yang baik yang bernama Sergi. Awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, akan tetapi akhir-akhir ini Lena merasa curiga kalau suaminya telah selingkuh. Hal itu dipertegas dengan Sergi yang tidak mau memberikan nafkah batin kepada Lena. Ditambah lagi, Lena menciduk ada WA dari wanita lain masuk ke handphone suaminya. Di suatu pagi saat Sergi akan berangkat kerja, Lena melihat Sergi dijemput oleh mobil yang tidak dikenal. Dan saat itu kecurigaan Lena semakin menjadi-jadi atas perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Lalu Lena terlihat sudah berada di tempat kerjanya dengan menggunakan jas dokter yang sangat rapi. Di sana Lena sangat dihormati oleh rekan-rekannya karena mengingat kinerja Lena yang sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada para pasien. Dan terlihat ada seorang pasien bernama Nikki yang sedang berkonsultasi dengan dokter Lena. Namun terlihat dokter Lena kurang fokus dalam melayani Nikki karena pikirannya masih tertuju kepada suaminya yang ia rasa berselingkuh. Karena Lena kurang diservis, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke sebuah bar yang bertujuan untuk mencari sesuatu yang diinginkan. Lalu Lena menelpon Sergi untuk tidak menunggunya nanti malam. Akan tetapi, jawaban dari Sergi membuat Lena kecewa. Seakan-akan Sergi tidak mengkhawatirkan Lena. Dengan begitu, membuat yakin dokter Lena bahwa suaminya telah berselingkuh. Singkat cerita, Lena mendapatkan seorang pemuda yang diinginkan. Lalu, mereka mencari sebuah penginapan. Namun nyatanya pemuda itu tidak mempunyai banyak uang untuk check-in di Oyo. Alhasil, Lena pun ikut bayar patungan untuk check-in. Kekecewaan Lena bertambah ketika pemuda itu cuma kuat di ronde pertama. Belum apa-apa udah cerot. Suatu hari Lena diajak menonton teater suaminya, yang faktanya suaminya bekerja sebagai aktor teater tersebut. Di sana dia melihat Sergi bermesraan dengan lawan mainnya yang bernama Katy. Meskipun itu hanya akting, nyatanya Lena sangat cemburu dan kesal. Belum apa-apa Lena langsung menyimpulkan bahwa Katy lah selingkuhan suaminya itu. Setelah acara usai, Katy pamit untuk pulang. Namun dengan kerendahan hati Lena, dia menawarkan tumpangan kepada Katy. Я знаю, но ты от меня. Meskipun Lena sendiri yang menawarkan tumpangan, dia hanya berdiam diri sambil memendam kekesalannya selama di perjalanan. Kecurigaan Lena semakin bertambah ketika melihat Sergi yang tahu betul di mana letak rumah Katy. Keesokannya, Lena diam-diam mengikuti Sergi ke tempat latihannya. Di sana Lena melihat Sergi dengan Katy sedang berjalan berduaan. Saking fokusnya, sampai-sampai tak sengaja Lena menabrak mobil yang ada di depannya. Alhasil, mobilnya pun masuk ke dalam bengkel. Все? Dengan mobilnya yang ada di bengkel, Lena memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Namun, baru juga 5 langkah dari bengkel, ada mobil yang mengikuti Lena. Lalu, si pria dalam mobil itu menawarkan tumpangan kepada Lena. Namun, bukannya mengantar pulang, mereka malah melakukan adegan pengeceritaan di dalam mobil. Ты куда? Sial bagi mereka, belum juga keluar mereka sudah terciduk oleh polisi yang sedang melintas di sana. Karena polisi di sana nggak bisa damai, akhirnya Lena pun mendapatkan surat peringatan dan harus menghadiri persidangan. Вы меня поправляете. Набережной нарушала общественность. Setelah itu Lena dibingungkan dengan Sergi yang mengajak Lena untuk healing-healing ke pantai.
Sergi mengatakan dia mengambil cuti beberapa hari dan ingin menghabiskan waktunya bersama Lena. Namun Lena masih curiga terhadap suaminya. Dia memutuskan untuk menolak ajakan tersebut. Yang mana di sini Sergi malah ikut-ikutan curiga dengan respon dari Lena. Ребята едут из театра, поехали? Значит, Ты скажи. вариант, где... Ленка, Ленка, не тупи. Singkat cerita, Lena sudah berada di tempat kerjanya. Di sana ada Nicky, pasien dokter Lena. Namun kali ini Nicky membawa suaminya. Faktanya suaminya itu adalah pria yang kemarin melakukan adegan pengeceritan dengan Lena. Lena pun terkejut bukan main setelah melihat suaminya Nicky. Смешной, да? Lalu setelah konsultasi selesai, suaminya Nicky kembali mendatangi Lena untuk meminta maaf. Namun tak disangka, suaminya Nicky bertingkah seolah ingin memaksa Lena untuk melakukan adegan pengeceritaan lagi. Namun kali ini, Lena menolaknya, dan untungnya Lena berhasil kabur dari pria itu. Lena yang masih curiga terhadap Sergi, dia mengajak teman kerjanya untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh suaminya di rumah Katie. Karena pada saat ditelepon, Sergi mengaku-ngaku kalau dia sedang membantu Katie memindahkan barang-barang. Namun Lena tidak percaya begitu saja. Sesampainya di rumah Katie, Lena melihat Sergi sedang menggotong lemari bersama salah satu temannya yang ditemani oleh Katie. Malu karena kecurigaannya salah, dan kali ini dia mempercayai Sergi. Lena pun langsung memutuskan untuk pulang. Lalu pada malamnya, Lena saling curhat dengan teman kerjanya soal masalah rumah tangga. Yang intinya adalah, setiap rumah tangga pasti akan mengalami sebuah cobaan. Namun yang paling terpenting bagaimana kita menyikapinya, anjas. Mendengar nasihat dan kata-kata mutiara dari temannya itu, Lena sudah mulai menyadari kalau dirinya selama ini terlalu curiga terhadap Sergi. Sampai akhirnya Lena menerima ajakan Sergi untuk healing-healing ke pantai, meskipun masih ada sedikit rasa curiga terhadap Sergi. Lalu Lena pun memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Sergi, perihal perselingkuhannya dengan Katie. Mendengar itu Sergi kaget bukan main. Faktanya, Sergi tidak pernah berselingkuh dari Lena. Dia sangat mencintai Lena. Kalau soal Katie, Sergi sudah menganggap Katie sebagai adiknya sendiri. Ditambah lagi, Katie sudah mempunyai tunangan. Dan soal WA yang berasal dari Katie, itu hanya membicarakan soal pekerjaan. Не это говорю. Просто не нужно меня под импотента подписывать. Setelah mendengar penjelasan dari Sergi, Lena merasa menjadi orang yang paling bodoh dan hina di dunia. Dia menuduh suaminya berselingkuh, tapi kenyataannya dia sendirilah yang berselingkuh. Bahkan Lena sudah merasakan cowok Ambon milik pria lain yang tidak dikenalnya. Lena hanya bisa memohon maaf kepada Sergi atas kecurigaannya selama ini. Катя в финале говорит. Ну ты чего, Лен? Kini masalah yang sesungguhnya berbalik kepada Lena. Dimulai, Sergi yang menemukan sebuah surat dari pengadilan untuk Lena. Namun di sini Lena hanya berterus terang kalau ini adalah surat tilang dari polisi karena dia telah menabrak mobil beberapa hari lalu. Lena pun semakin tidak nyaman karena suaminya Nicky terus mengirimkan pap cau Ambonnya kepada Lena. Dengan begitu Lena langsung memblokir kontaknya. Di suatu pagi, Lena melakukan aktivitas seperti biasanya sebagai dokter kandungan. Namun kali ini, dia mendapatkan pesan dari resepsionis kalau beberapa pasien dari dokter Lena menggagalkan janjinya. Lena sedikit bingung dengan itu. Hanya ada satu pasien yang menunggunya. Dia adalah Nicky. Namun kali ini dengan tujuan berbeda, bukan untuk berkonsultasi, melainkan untuk melabrak dokter Lena. Nicky sangat marah atas perselingkuhan dokter Lena dengan suaminya. Dengan kesal, Nicky pun menyebarkan skandal ini di medsos. Dan itulah sebabnya banyak pasien dokter Lena yang menggagalkan janjinya. Akhirnya pipi kiri dokter Lena pun harus menjadi korban. Ты можешь, а как ответить? Не люблю тебя. Berita itu cepat tersebar, bahkan sampai ke telinga Sergi. Sampainya di rumah, Lena mendapatkan Sergi yang sedang depresi. Dengan ditemani banyaknya botol whisky, lalu Sergi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa bisa-bisanya seorang dokter Lena berselingkuh darinya? Namun karena keburu kesal, akhirnya Sergi mengusir Lena dari rumah. Sadar karena perbuatannya akan merugikan banyak pihak, Lena pun mengajukan pengunduran diri dari tempat kerjanya. Tak lama, datanglah Sergi dan mengajak Lena untuk keluar. Sergi langsung memeluk Lena yang mengisyaratkan dia sudah memaafkan perbuatan Lena. Lalu mereka memutuskan untuk pindah dari kota itu dan memulai kehidupan baru. Sampai akhirnya film pun tamat.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalain juga lonceng motivasinya. Temu lagi di video selanjutnya. Burung perkutut, burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.